Pembunuhan dan kemarahan. Bagian pertama. Matius 5 ayat 21 dan 22. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Saudara, dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20, Yesus dari Nazaret mengajak para pengikutnya untuk melihat bahwa kebenaran atau kehendak Allah lebih dalam dari sekadar yang tertulis. Di balik yang tertulis terdapat hakikat. Syariat adalah langkah awal untuk menuju makrifat. Menggali hakikat dari yang tertulis bukan berarti membatalkan Taurat. Mencapai makrifat melalui yang tertulis justru berarti menggenapinya. Secara khusus saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu minta agar para pengikutnya tidak berpuas diri dengan mengerjakan apa yang tertulis. Ia mendesak mereka untuk berupaya menyelami kedalaman dan menjelajahi keluasan yang ditunjuk oleh yang tertulis. Itulah sebabnya ia menandaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian saudara, Tuhan Yesus memberikan 6 contoh. Pertama, larangan membunuh. Kedua, larangan berzina. Ketiga, perceraian. Keempat, sumpah. Kelima, hukum pembalasan. Dan keenam, mengasihi musuh. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kita tahu bunyi titah kelima dari ke-10 firman, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13, Ulangan 5 ayat 17. Artinya tidak asing bagi kita saudara, yaitu bahwa kita tidak memiliki hak untuk mencabut atau menghilangkan nyawa sesama manusia. Tentu Yesus dari Nazaret juga mengetahuinya, tetapi ia mengajak kita menelisik lebih dalam. Di balik pembunuhan, saudara, terdapat amarah yang tak kunjung padam. Kata yang digunakan adalah ho orgizomenos, yang berarti orang dengan amarah yang tak kunjung padam. Orang dengan amarah yang terus berkobar. Ya, amarah yang tak kunjung padam adalah akar dari pembunuhan. Si A membunuh si B karena si A berkobar-kobar dalam amarah kepada si B. Amarah bisa timbul dari dengki. Amarah bisa timbul dari dendam kesumat atau sakit hati. Amarah bisa timbul dari ketakutan karena hoaks, hasutan, dan fitnah keji. Dengan membiarkan amarah kepada seseorang tak kunjung padam di hati kita, sesungguhnya saudara, kita telah membunuh orang itu di dalam hati kita. Dengan demikian, tindakan menghilangkan nyawa seseorang berarti melampiaskan amarah yang berkobar-kobar di hati kita sampai ke titik yang terakhir. Maka kita pun menangkap pesan Tuhan Yesus ini. Kepadamu telah diperintahkan jangan membunuh. Sekarang kutandaskan amarah yang tak kunjung padam
adalah sebuah pembunuhan. Pupuskan, padamkan amarah itu, maka kau tidak akan membunuh. Saudara, Yesus dari Nazaret juga melihat pembunuhan dari jenis yang lain. Pembunuhan moral terhadap sesama. Memaki sesama kafir, atau dalam bahasa Yunani raka, yang berarti tolol, dungu, goblok, atau menghinanya jahil. Dalam teks Yunani more, dari kata moros, bodoh, idiot. Memaki sesama kafir atau menghinanya jahil adalah pembunuhan moral terhadap sesama. Mengkafirkan atau takfir, menghina, mengutuk atau mencaci maki orang lain adalah pembunuhan moral. Termasuk ucapan-ucapan yang seksis, yang merendahkan atau menghina perempuan. Termasuk ucapan-ucapan yang rasis, yang merendahkan atau menghina orang karena rasnya. Korbannya, saudara, merasa terhina, diinjak-injak harga dirinya, direndahkan kemanusiaannya. Ia telah dibunuh secara moral. Demikianlah, saudara, menurut Tuhan Yesus, pelecehan secara verbal dengan perkataan adalah sejenis pembunuhan yang tidak kalah kejamnya bila dibandingkan dengan jenis pembunuhan lainnya.